Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Galuh. Perkenalkan, nama saya Edward Aulia Handaka, guru biologi di SMA Negeri 1 Cidahu Kabupaten Sukabumi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 pada materi sistem pencernaan dengan menggunakan model problem based learning. Berikut identitas kartu peserta ujian saya. Sekian, terima kasih. Berikut informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, hari ini ketemu lagi dengan Bapak. Hari Selasa kita akan belajar biologi. Mangga ketua kelasnya silahkan untuk dipersiapkan teman-temannya untuk mengikuti pelajaran jam pertama ini. Silahkan berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai, siap beri salam. Baik, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran biologinya. Sebelumnya, siapa sekretarisnya? Neng, hari ini siapa yang tidak masuk? Bapak akan absen, tapi yang tidak hadirnya saja. Sebentar ya. Ini kelas 11 IPA 3 ya? Siapa yang tidak, berapa orang yang tidak hadirnya? 2 orang, siapa aja? Anissa sakit. Ada suratnya? Ada, Bapak tadi ditaruh di meja. Oh iya. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan supaya nanti esok hari di pelajaran selanjutnya bisa mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru. Materi yang biasanya kalian kerjakan, kalian lakukan, kalian rasakan sehari-hari, yaitu tentang sistem pencernaan. Tapi sebelumnya, Bapak akan sedikit mengulas materi minggu kemarin. Masih ingat materi pertemuan sebelumnya tentang apa? Masih. Coba. Tentang apa materinya? Sistem pernapasan. Untuk meyakinkan saya bahwa memang materi kemarin itu masih diingat oleh kalian, coba sebutkan organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Sok, apa aja organnya? Hidung. Ada hidung, terus? Paring, laring, trakea, bronkus atau paru-paru dulu? Ya, bronkus, lalu bronkelus, alveolus. Di alveolus itulah biasanya tempat terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Berarti kalian masih ingat tentang pelajaran minggu lalu. Berarti kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi tentang sistem pencernaan, ya, coba dilihat dulu sekelilingnya apakah masih ada sampah atau tempat duduknya masih belum rapi. Kalau sudah rapi dan tidak ada sampah, berarti akan kita lanjut. Sudah? Baik, hari ini saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Tapi nanti kalian akan dibagikan kelompok menjadi 8 kelompok, dan kelompoknya sudah saya buat berdasarkan beberapa latar belakang
gaya belajar kalian, heterogen tentang pengetahuan kalian, tentang pemahaman, dan tentang apapun. Jadi nanti kelompoknya dibagi menjadi 8 kelompok, yang dimana satu kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Jelas ya? Nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya, setiap satu kelompok hanya mengerjakan satu permasalahan saja. Nanti ada satu kelompok lainnya yang satu permasalahan yang sama akan menanggapi ketika kalian nanti akan mempresentasikan dari permasalahan tersebut. Ini sistem pencernaan. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan di pertemuan ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan, penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Jadi anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita yang harus kita semua hari ini minimal kalian dapatkan. Ya, jadi kalian nanti sampai terakhir minimal kalian bisa menganalisis kira-kira apa yang terjadi di sistem pencernaan. Itu sebelum datang ke sekolah. Karena kan ini masih jam pertama, ya kan? Biasanya sebelum atau setelah kalian mandi, apakah kalian terbiasa datang ke sekolah dengan sarapan terlebih dahulu? Ya kan? Hampir mayoritas kalian sarapan. Sebelum saya tanya sarapannya dengan apa, kenapa kalian sarapan terlebih dahulu? Supaya nggak lemas. Supaya nggak lemas. Supaya ada tenaganya, supaya berenergi. Yang lain? Biar nggak pusing belajarnya. Ya, bagus. Tadi ada beberapa yang bilang, Pak, tadi saya sarapan supaya saya berenergi, supaya tidak pusing, supaya tidak lemas. Kira-kira dari 30-an lebih di kelas 11 IPA ini, sarapannya apa aja sih? Nasi goreng, bubur, nasi uduk. Jajaran ini nggak ada yang sarapan? Sarapan apa? Tempe. Pakai buras, pakai kupat dan sebagainya. Iya kan? Karena biasanya sebelum kita melakukan aktivitas supaya kita berenergi, kita harus melakukan sarapan terlebih dahulu. Nah, di depan ada gambar nasi goreng. Ketika melihat itu jadi apa? Padahal tadi kalian sudah sarapan kan? Di depan ada nasi goreng. Kalau saya tanya, yang tadi makan nasi goreng, yang tadi bubur dan sebagainya, kandungannya kira-kira di nasi goreng ini ada apa aja sih? Ada karbohidrat. Karena mayoritas yang ada di nasi goreng itu ialah nasinya. Salah satu penyusun energi yang paling banyak ialah karbohidrat. Coba, saya ingin tahu kalian bisa gambarkan, kaitkan kenapa ada gambar nasi goreng sebelumnya, lalu ada dua orang yang berbeda. Ada yang mau memberikan ininya apa pendapatnya? Kenapa sih dua orang ini ada yang satunya lucu, gemoy, yang satunya kurus, ideal tapi lebih menjurus ke kurus. Menurut kalian, dua orang ini apakah dikasih makan sama orang tuanya? Dikasih. Kenapa berbeda? Porsinya. Oh. Yang gendut jarang olahraga. Pak, porsinya berbeda. Berarti yang sebelah kanan makannya banyak, yakin yang sebelah kiri makannya sedikit? Kenapa enggak? Karena sering olahraga jadi gitu. Sering olahraga, lalu genetik juga. Yang sering olahraga, yang gemoy. Ya, Pak, yang gemoy mah
ketika sudah makan, padahal dia masih pagi, tapi dia lanjut di jadi ya seperti itu. Hardolin ya. ya. Pak tadi disebutkan, mungkin Pak yang ini mah sudah makan tapi dia anaknya terus berolahraga. Pak mungkin yang ini mah sudah makan terus dia tidur. Pak mungkin di antara ini genetikanya juga berpengaruh. Nah, diharapkan setelah pembelajaran kita, kalian nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa tahu, oh ternyata ada beberapa faktor. Ketika satu orang di keluarga yang sama, mungkin diberikan perlakuan yang sama, tapi bentuk badannya bisa berbeda. Ada kan? Kalian di dalam satu keluarga yang sama, makannya sama, dikasih makanannya yang sama, tapi bentuk badannya yang berbeda. Kira-kira itulah salah satu minimal tujuan utama nanti kalian bisa mengetahui dari jawaban ini. Maaf, dari pertanyaan ini salah. Anak-anak, baik setelah kalian tadi sedikit mengetahui tentang gambaran dari sistem pencernaan, lihat ke depan. Di sini ada beberapa zat-zat makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tadi kita sedikit membahas tentang karbohidrat yang ada di nasi goreng. Di sini ada karbohidrat, di sini ada lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Inilah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Supaya kalian dapat menggali informasinya sendiri, Bapak akan bagi kelompok kalian menjadi 8 kelompok yang dimana satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Satu kelompok akan menganalisis sebuah permasalahan. Di mana setelah kalian menganalisis dengan diskusi, nanti kalian akan melakukan proses presentasinya. Jelas? Jelas. Kelompoknya sudah ada, Bapak sudah bagikan. Di sini ada 8 kelompok. Silakan duduk per kelompoknya. Baik, anak-anak sudah duduk per kelompok? Bapak akan bagikan LKPD-nya. Di sini setiap kelompok akan diberikan permasalahan yang berbeda dengan kelompok yang lain. Tapi ada juga kelompok yang sama permasalahannya. Karena ada 8 kelompok dan ada 4 permasalahan. Jadi satu permasalahan itu dikerjakan oleh 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok kelima itu mengerjakan permasalahan 1. Kelompok 2 dan kelompok 6 itu mengerjakan permasalahan kedua. Kelompok ketiga dan kelompok ketujuh permasalahan ketiga, dan kelompok keempat juga kelompok ke-8 itu permasalahan keempat. Jelas? Di sini sudah ada tata caranya. Kalian boleh lihat buku ketika diskusi ataupun boleh menggunakan handphonenya untuk melakukan informasi pencariannya. Jelas ya? Silahkan dibagikan LKPD-nya. Kalau sudah dapat, diisi identitasnya, siapa saja anggota kelompoknya, lalu silahkan kalian untuk melakukan proses diskusinya. Kalau ada apa-apa, saya akan keliling dan akan melihat proses dari diskusi yang kalian kerjakan. Ya, sudah dapat semuanya? Ya, kalau sudah dapat silahkan buka bukunya, silahkan buka handphonenya. Lihat soalnya, ingat kelompok 1 dan 5 itu permasalahan pertama. Selamat bekerja sama, selamat melakukan proses diskusinya. Silahkan cari informasi sebanyak-banyaknya. Terlalu takut sampai aja. Setiap permasalahan ada 3 ya, kalau kalian ingin lihat langsung
presentasi semua. Kan sama sampai meninggal karena bisa apa yang harus dilakukan setelah kita mengacu ya, jadi supaya kita tidak kekurangan karbohidrat. Permasalahannya kan apa? Iya. Makan, misalnya pada saat makan itu harus berlebihan kah atau yang lainnya, ataukah harus nasinya aja atau ada alternatif lainnya yang penting tetap menghasilkan karbohidrat. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi bisa dikembangkan sama apapun. Yang penting mas itu kan si zatnya itu. Cuman kalau sumbernya itu bisa dari nasi, bisa dari roti dan sebagainya. Ya, sip. Kelompok yang ini tentang apa? Tentang diet. Diet. Diet sehat dan Semuanya udah ada. sudah. Udah dari nomor 1 sampai nomor 3-nya sudah ada. Jadi dari upayanya juga sudah ada. Sudah dapat. Minimal nanti bisa dipresentasikan, lalu kalau bisa syukur-syukur nggak semuanya baca full gitu. Ada yang diimprov. Lagi? Satu lagi nomor 3. Akhirnya keisi juga banyak. Alhamdulillah Bapak. Luar biasa sekali. Setelah sekian apa? Bisa apa namanya? Bisa dicari di internet. Ya. Ya Bapak tadi Sip. Ya, anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah semua LKPD-nya terisi? Jika sudah, sekarang kalian melakukan presentasi hasil dari diskusinya, silakan presentasikan. Bapak tadi sudah melihat-lihat absensinya, tadi sudah ada perwakilan juga untuk depan. Yang ke depan itu dari 4 kelompok yang ke depan, sisanya berarti ada yang menang. Kelompok 1, kelompok 6, kelompok 3, dan kelompok 8 itu yang mempresentasi. Yang tidak mempresentasikan berarti wajib menanggapi kelompok yang mempresentasikan yang permasalahannya sama. Jelas? So, silahkan kelompok pertama, permasalahan pertama yang akan presentasikan. Silakan. Siapa kelompok pertama? Kelompok 1. Ada. Baik, kelompok 1 akan mempresentasikan permasalahan tentang permasalahan pertama, yaitu tentang diet yang tepat hindari remaja dari gangguan kesehatan. Kenapa ada permasalahan ini? Kan di usia kalian sekarang usia remaja, biasanya ada beberapa orang pun sedang atau akan ataupun ingin melakukan diet. Jadi nanti kita akan tahu kira-kira akan seperti apa analisis dari kelompok ini. Dan kelompok yang menanggapi, tolong dengarkan biar nanti kelompoknya ikut menanggapi apa yang disampaikan dari kelompok yang mempresentasikan. Silakan untuk kelompok pertama menyampaikan hasil presentasinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu tentang diet yang tepat dihindari remaja dari gangguan kesehatan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Egisa. Nama saya Liza. Nama saya Antara. Baik, kita langsung saja mulai presentasinya. Oke, jadi masa remaja nyatanya akan dialami oleh semua orang. Jadi semua orang itu bakal mengalami, yaitu yang dinamakan masa remaja. Masa remaja ini ketika seseorang memasuki umur 12 hingga 21 tahun. Pada masa ini, kondisi kesehatan fisik maupun mental anak tetap harus terjaga dengan baik. Berbagai masalah kerap dialami anak saat melewati masa remaja. Salah satunya bentuk tubuh, yaitu yang dimana kita sebagai remaja ingin memiliki citra tertentu. Contohnya, kita ingin memiliki berat badan ideal tertentu, yaitu dengan melakukan diet. Maksudnya nggak semua orang tahu cara melakukan diet yang saat itu bagaimana sih. Jadi kalau kita melakukan diet yang negatif atau enggak, itu akan mengakibatkan diet yang akan kita capai itu enggak tercapai gitu, untuk mencapai berat badan ideal kalian. Dengan pola makan seimbang dan sehat, ada beberapa nutrisi yang sebaiknya dipenuhi remaja untuk proses tumbuh kembang, contohnya seperti vitamin D maupun kalsium. Oke, di sini aku mau membacakan bagaimana sih cara kita untuk melakukan diet yang sehat itu bagaimana, akan dibacakan oleh teman saya Eliza. Yang pertama, konsumsi makanan sehat sebanyak 3 kali sehari. Yang kedua, batasi asupan gula tambahan, pemanis buatan, dan lemak jahat pada setiap makanan yang dikonsumsi. Sebaiknya jangan menghilangkan asupan lemak untuk tubuh. Yang ketiga, penuhi kebutuhan air putih setiap harinya. Terus yang terakhir, konsumsi makanan sehat untuk cemilan seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari kami, yaitu tentang diet yang tepat dihindari remaja dari gangguan kesehatan. Jadi untuk diet yang gak sehat itu diet yang kayak gimana? Kan ada yang diet tuh ada diet sehat, ada diet yang gak sehat gitu. Risa yang sudah memberikan pertanyaan, izinkan saya menjawab. Oke, jadi dampak dari kita diet negatif itu, yaitu berdampak pada masalah kesehatan juga. Kalau misalkan kita pola makannya itu nggak dijaga dengan baik, maksudnya dietnya itu diet yang berlebihan, itu bisa menyebabkan masalah kesehatan pada kita. Contohnya mengalami MAH, asam lambung yang seperti itu. Kemudian untuk dampak positif ya, sebaliknya aja. Jadi kalau misalkan kita melakukan diet yang sehat, kita tidak akan mengalami yang namanya gangguan kesehatan. Kemudian kita juga kalau misalkan kita melakukan diet positif yang sehat, kita juga bisa mencapai berat badan ideal yang kita inginkan. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Adelia. Abizar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manfaat dan bahaya tidak makan nasi. Baik, yang pertama itu nasi kan merupakan salah satu sumber karbohidrat yang penting bagi tubuh. Karbohidrat sendiri merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan tubuh untuk beraktivitas. Namun banyak orang yang menganggap nasi sebagai musuh, terutama orang yang sedang menurunkan berat badan. Selanjutnya yaitu dampak tidak makan nasi atau sumber karbohidrat lainnya membuat kita tak bersemangat menjalani kehidupan, merasa kelelahan dan tidak enak badan seharian. Tidak makan nasi atau sumber karbohidrat lain membuat kita tak bersemangat menjalani aktivitas, merasa kelelahan dan tidak enak badan seharian. Kehabisan ini juga justru akan merusak program diet.
Nah, untuk upayanya sebenarnya kita memang nasi, namun semua itu diperbolehkan selama tetap menjaga kadar karbohidrat tubuh dengan mengonsumsi makanan lain yang mengandung karbohidrat. Kita dapat mengganti nasi dengan jenis karbohidrat lain, misalnya kentang, roti, bihun, ubi, dan berbagai makanan pokok lain yang mengandung karbohidrat. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel yang ketiga, permasalahan yang ketiga berkaitan dengan kebiasaan kalian yang kebanyakan makan seblak. Kira-kira setelah mendengarkan dari presentasi kelompok ketiga, kalian akan punya pemahaman kira-kira bagus gak tuh keseringan makan seblak. Silahkan untuk kelompok ketiga memaparkan hasil dari diskusinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yardan. Nama saya Fauzia. Nama saya Arya. Di sini kami akan membahas tentang viral kisah usus buntu gara-gara seblak. Nah, dari artikel yang kami dapatkan adalah kurangnya wawasan dari ibu korban yang menyebarkan keresahan atas hal yang dipaparkan. Namun juga kami tidak dapat menyalahkan si ibu sepenuhnya, karena si anak juga mengonsumsi seblak berlebihan dan ada kemungkinan si penjual juga menjual dagangannya tanpa memerhatikan kehigienisan makanan. Analisis dampak yang akan kita dapatkan jika kita tetap melakukan hal tersebut adalah akan menyebabkan kematian. Karena usus buntu merupakan salah satu penyakit yang bisa menimbulkan kematian apabila diteruskan secara terus-menerus, berlanjut tanpa penanganan yang tepat. Dikarenakan penyakit usus buntu ini terletak pada usus buntu atau appendix, yang dimana appendix itu mengalami peradangan seperti itu. Silakan ada yang menanggapi kelompok ke-6. Sok silakan ditutup. Mungkin segitu saja kalau cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sampai kelompok 8, dari permasalahan pertama sampai ke-4 yang menanggapi pun sudah ada. Sekarang silahkan kalian duduk seperti semula. Kita akan simpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Setelah itu kita akan melakukan tes formatif, lalu akan sedikit merefleksikan dan selesai. Silahkan duduk kembali ke tempatnya semula. Merangkum apa yang sudah kalian dapatkan dari diskusinya berdasarkan 4 permasalahan yang sudah kalian pecahkan. Yang pertama, menurut kalian kira-kira zat apa saja yang tadi dari hasil diskusi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita? Sok, ada apa aja? Karbohidrat, protein, mineral, lemak, juga ada air. Ya. Kalau karbohidrat tadi di pembahasannya ada yang membahas tentang nasi, ada yang membahas tentang seblak dan sebagainya. Bahkan tadi ada yang mengakibatkan kalau kebanyakan zatnya seperti apa, kalau kekurangan pun zatnya seperti apa. Selain nasi, karbohidrat tadi sumbernya dari apa aja? Dari kentang, dari roti, gandum dan sebagainya. Fungsinya tadi, kalau kita makan karbohidrat pagi-pagi sarapan, fungsinya untuk sumber energi. Kalau misalnya lemak, dari mana aja sumbernya? Ya, yang makanan yang banyak mengandung minyak dan sebagainya. Kalau dari protein, dari telur, dari daging-dagingan dan sebagainya, susu dan kacang-kacangan. Ya, jadi anak-anak yang tadi disebutkan tadi ialah beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran hasil kalian menganalisis dari tiap-tiap permasalahan. Bahkan ada juga tadi berkaitan dengan diet yang dilakukan oleh remaja. Jelas ya? Sekarang untuk penutup, silakan buka handphonenya. Bapak akan share alamat untuk tes formatifnya. Kalian kerjakan 10 soal tes formatifnya. Kerjakan sendiri masing-masing. Isi identitas, nama, dan kelasnya. Sudah ada semuanya? Cek di handphonenya. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan itu. Silahkan dikerjakan.
Refleksi. Diberikan permasalahan. Saya ingin tahu kira-kira ketika kalian melakukan proses pembelajarannya dengan diberikan permasalahan, apa yang kalian rasakan? Jadi gimana? Ada perbedaannya nggak dengan pembelajaran biasa? Ada ya. Jadi kalian bisa melakukan diskusinya, bisa kalian mencari informasinya sendiri. Untuk meyakinkan saya juga untuk refleksinya dibuka di grup WA. Silahkan klik apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kita dengan menggunakan model ini. Ada tentang materinya, bahkan tentang perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita. Sok diklik, itu hanya ada 5 soal, diklik saja. Jadi tidak menyenangkan, di situ ada ya. Ingin tahu supaya bentuknya nanti ketika ada di pembelajaran selanjutnya bisa saya perbaiki. Ya. Sudah selesai? Untuk minggu depan kalian buat peta konsep tentang organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Ya, jangan lupa nanti dikumpulkan si tugasnya. Untuk itu, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian, selesai. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan materi masih sistem pencernaan, tapi dengan submaterinya tentang organ-organ pencernaan. Jangan lupa tugasnya, buat peta konsepnya. Silahkan untuk ketua kelas ditutup dengan berdoa. Tempat duduk siap? Siap. Alangkah baiknya sebelum pulang mari kita membaca doa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa selesai. Siap, salam. Assalamualaikum.